Selamat siang Ibu dosen, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan pengisian mengenai prosedur pelaporan SPT tahunan PPH Badan melalui sistem Cortex Administration. Dalam penyusunan ini kami merujuk pada alur sistem yang dimulai dari tahap penyiapan hingga pengisian formulir induk. Pada pemateri yang pertama, saya Indra Sisdi Penubun dengan NIM 2023 30201 akan menjelaskan penyiapan draft SPT tahunan PPH Badan. Yang pertama, login ke sistem, buka laman www.cortexdjp.pajak.go.id, terus login menggunakan ID pengguna, pitch atau pegawai yang ditunjuk, terus masukkan kata sandi dan kode keamanan. Nah, selanjutnya tekan tombol login, impersonating atau menyamar sebagai wajib pajak badan. Lakukan impersonating ke akun wajib pajak badan untuk dapat melakukan pelaporan SPT tahunan PPH Badan. Nah, terus pilih modul SPT, pilih menu modul SPT, pilih menu surat, terus pemberitahuan SPT, buat konsep SPT dan klik tombol buat konsep SPT. Pilih jenis SPT, pilih jenis SPT PPH Badan, tekan tombol lanjut, pilih tahun pajak, pilih jenis periode SPT tahunan, pilih masa pajak, contoh pada gambar Agustus 2024 sampai Juli 2025, pilih model SPT, pilih normal untuk pertama kali pelaporan, klik tombol buat konsep SPT. Nah, terus masuk pada penyiapan induk SPT tahunan PPH Badan. Setelah membuat konsep, sistem akan menampilkan formulir SPT tahunan. Berikut adalah langkah-langkah pengisiannya. Yang pertama ada induk, tahun pajak, status, dan periode pembukuan akan terisi otomatis. Pilih metode pembukuan, pilih pembukuan stelsel, akrual, atau pembukuan stelsel kas. Klik tombol posting SPT untuk memproses data. Pada induk B, informasi laporan keuangan, pilih sektor usaha, contohnya perdagangan. Terus jawab pertanyaan apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik. Pada skenario ini pilihlah tidak. Pada induk C, penghasilan bersifat final dan tidak termasuk objek pajak. Jawab pertanyaan terkait penghasilan yang dikenakan PPH final sebagai kondisi wajib pajak. Pada skenario ini, poin 1 dan 2 dijawab ya, poin 3 dijawab ya, dan poin 4 dijawab tidak. Pada induk D, perhitungan PPH sistem akan menampilkan perhitungan berdasarkan jawaban sebelumnya. Pilih tarif pajak yang sesuai, contohnya pada gambar tarif pajak lainnya. Isi presentasi tarif lainnya, contohnya 0. PPH terutang akan terhitung otomatis berdasarkan data yang dimasukkan. Di sini kita masuk di pengurangan PPH terutang. Wajib pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri atau dipungut oleh pihak lain. Dalam skenario ini kita pilih tidak karena wajib pajak menyetorkan sendiri PPH final berdasarkan PP 55. Yang kedua, angsuran PPH pasal 25 akan terisi otomatis dengan jumlah PPH pasal 25 yang telah dibayarkan sendiri untuk tahun pajak dilaporkan. Terus yang ketiga, di sini ada STP PPH pasal 25, hanya pokok pajak diisi dengan jumlah pokok pajak pasal 25 pada tahun pajak dilaporkan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Terus yang keempat, tombol jawaban atas pertanyaan apakah wajib pajak memperoleh fasilitas penggunaan PPH terutang tidak bisa dipilih atau mati. Kondisinya dikarenakan WP menjawab iya pada pertanyaan poin 1. WP menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPH final. Nah, kita masuk di PPH kurang atau lebih bayar. Di sini yang dimana PPH yang kurang atau lebih bayar akan otomatis terhitung dari hasil pengurangan pada poin 12, dikurang poin 13, poin 14, poin 15, dan seterusnya. Terus yang kedua, apakah terdapat surat keputusan persetujuan penggunaan atau penundaan pembayaran pajak? Dalam skenario ini kita bisa pilih tidak. Terus yang ketiga, PPH yang masih harus dibayar atau lebih dibayar akan otomatis terhitung dari hasil pengurangan pada poin 17 dikurang poin 17B. Nah, di sini dalam hal WP, melakukan pembetulan WP beberapa bagian berikut akan terisi perhitungan. PPH yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibutuhkan diisi apabila wajib pajak melakukan pembetulan atau SPT yang sebelumnya telah dilaporkan diisi dengan jumlah pajak atau kurang bayar, nihil ataupun lebih bayar yang dilaporkan pada SPT yang diberlakukan. Nah, yang kelima, PPH yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan
karena pembetulan. Karena dalam skenario ini kita tidak bisa memperhatikan pembetulan SPT, maka bagian ini bisa kita lewati. Adapun sebagai informasi, apabila hasil perhitungan pada poin 17A atau 18B menunjukkan nilai lebih bayar, maka wajib pajak akan dipandu untuk memilih apakah atas perhitungan lebih bayar tersebut akan dikembalikan melalui pemeriksaan atau melalui pengembalian pendahuluan. Memilih rekening bank tujuan pengembalian yang sudah tersedia atau sebelumnya sudah diinput pada bagian profil wajib pajak pada aplikasi Coretax. Kita masuk di perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Nah, di sini wajib pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan apakah wajib pajak berkewajiban menyerahkan angsuran laporan perhitungan PPh pasal 25. Dalam skenario ini karena wajib pajak bukan merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan perhitungan angsuran PPh pasal 25, maka kita pilih tidak. Wajib pajak diminta untuk mengisi lampiran atau angsuran pajak penghasilan tahun pajak berjalan. Adapun yang dimaksud sebagai wajib pajak yang menyampaikan laporan perhitungan angsuran PPh pasal 25 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu wajib pajak yang merupakan wajib pajak bank, wajib pajak BUMN atau BUMD, wajib pajak masuk Bunsa, dan yang terakhir wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan memberi laporan keuangan berkala. Kita masuk di pernyataan transaksi yang di sini di mana apakah terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam skenario ini kita pilih tidak. Apakah wajib pajak berkewajiban menyampaikan dokumen penentuan harga transfer. Dalam skenario ini kita pilih tidak. Apakah terdapat penambahan modal pada perusahaan afiliasi. Dalam skenario ini kita pilih tidak. Apakah wajib pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi dan atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi. Dalam skenario ini kita pilih tidak. Apakah wajib pajak membebankan biaya penyusunan dan atau amortisasi fiskal. Dalam skenario ini kita pilih ya, wajib pajak akan diminta melengkapi lampiran 9. Apakah wajib pajak memberikan biaya entertainment, biaya promosi, dan penjualan penggantian atau imbalan dalam bentuk natural dan atau kenikmatan dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Dalam skenario ini kita pilih tidak. Apakah wajib pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal selain pengurangan atau penghasilan neto? Jadi di sini kita bilang tidak. Terus apakah wajib pajak memiliki sisa yang lebih digunakan untuk pembangunan dan pengaduan skenario dan prasarana? Dalam skenario ini kita pilih tidak. Apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Dalam skenario ini kita pilih tidak. Pernyataan transaksi. Jadi kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diminta pengembalian dalam skenario ini karena wajib pajak bukan merupakan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 55 2022, maka bagian ini bisa kita lewati. Di sini ada lampiran lainnya, induk atau lampiran lainnya. Jadi wajib pajak diminta untuk mengunggah lampiran-lampiran lainnya sesuai kondisi masing-masing wajib pajak untuk tahun pajak dilaporkan SPT. Laporan tersebut dahulu disiapkan dalam format PDF, dapat diunggah pada kolom yang tersedia. Wajib pajak melakukan pengunggahan dengan cara yang pertama klik tombol pilih, yang kedua pilih file PDF yang telah disiapkan, yang ketiga klik tombol buka atau open, dan yang keempat klik tombol unggah. Nah, di sini terdapat beberapa jenis lampiran yang dapat diunggah oleh wajib pajak melalui bagian ini, yaitu yang pertama, laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit wajib pajak. Yang kedua, laporan keuangan konsolidasi untuk pajak grup. Di sini lampiran lainnya, yang pertama opini audit. Opini audit wajib dilampirkan bagi wajib pajak badan yang menyadari laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik. Terus yang kedua, laporan keuangan konsolidasi untuk bentuk usaha tetap. BUT wajib melampirkan laporan keuangan konsolidasi. Dan di sini salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri.
Nah, di sini bukti jenis penanaman kembali dan relasi penanaman kembali untuk bentuk usaha tetap. Surat perhitungan pengkreditan pajak yang telah dibayar atau dipotong atau dipungut, dividen yang diterima dari badan usaha luar negara atau BULN non bursa terkendali langsung. Nah, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Laporan wajib pajak dalam rangka penentuan penyertaraan penurunan tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam luar negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Terus di sini ada laporan bulanan. Adapun wajib pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol pilih atau choose, pilih file PDF yang telah disiapkan, klik tombol buka atau open, dan klik tombol unggah. Selanjutnya kita masuk dalam induk laporan lainnya, dalam bagian laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa. Kalau di bagian tahap ini, file-file yang diunggah itu yang pertama berupa laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, file yang diunggah itu berupa tanda terima elektronik, penyampaian laporan per negara atau country by country report. Dan file yang diunggah ketiga itu dokumen lainnya, itu berupa komponen laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi laporan sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang wajib dilampirkan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah. Yang berikut akan masuk pada induk dalam lampiran pernyataan. Kalau dalam bagian ini, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas, dan disertai dengan penandatanganan. Dilampirkan juga NPWP dan NIK, nama, posisi, dan tujuan, serta melampirkan nomor telepon. Dan pada bagian tahapan ini, wajib pajak itu diminta untuk memberikan tanda centang pada pernyataan dan menyiapkan identitas penandatanganan SPT tahunan badan berupa NIK atau NPWP, nama lengkap, jabatan dan dari wajib pajak, wakil wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Dan ketiga, apabila formulir SPT induk beserta lampiran telah disiapkan, wajib pajak dapat melakukan penyampaian SPT tahunan badan dengan mengklik tombol bayar dan lapor. Yang berikut kita akan masuk dalam penyiapan lampiran SPT tahunan PPh badan, di mana yang pertama adanya rekonsiliasi laporan keuangan. Kalau dalam lampiran SPT tahunan PPh WP badan lampiran 1C untuk wajib pajak dengan sektor usaha perdagangan berisi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Lampiran L1C otomatis terbuka jika wajib pajak memilih sektor usaha perdagangan. Tahun pajak dan NPWP akan terisi otomatis sesuai pilihan waktu pembuatan SPT. Dan bagian A laporan laba rugi diisi sesuai dengan laporan laba rugi komersial dan fisikal. Dan bagian B laporan posisi keuangan diisi sesuai dengan laporan neraca keuangan badan. Kalau pada pengisian laporan laba rugi, apabila akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan komersial tidak ada pada akun laporan laba rugi, maka nilai akun tersebut diisikan pada kolom atas akun sejenis atau akun lainnya. Berikut kalau pada pengisian laporan laba rugi, kita contohkan pengisian data akun penjualan domestik pada laporan laba rugi correct tax. Adapun prinsip pengisian data akun lain pada laporan laba rugi sama dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama, buka laporan laba rugi komersial yang akan disisihkan pada laporan laba rugi correct tax. Perhatikan akun yang akan diisikan, seperti penjualan domestik dengan kode akun 4002. Dan yang berikut, klik ikon pensil untuk mengisi maupun mengedit nilai pada akun penjualan domestik kode akun 4002. Dan yang berikut, isikan data penjualan domestik yang bersumber dari laporan laba rugi komersial. Data penjualan juga diinput pada penghasilan yang dikenakan PPh final. Kolom yang tidak ada nilainya harus tetap diisi dengan nilai 0. Dan klik tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diisikan.
Yang berikut masuk pada pengisian laporan laba rugi yang kita contohkan pengisian akun lainnya, yaitu beban denda dan bunga pajak penghasilan. Pada laporan laba rugi Coretax sebagai berikut. Yang pertama, buka laporan laba rugi komersial yang akan diisikan pada laporan laba rugi Coretax. Perhatikan akun yang akan diisikan, seperti beban denda dan bunga pajak penghasilan dengan kode akun 5399. Dan yang berikut, klik ikon pensil untuk mengisi maupun mengedit nilai pada akun beban usaha lainnya dengan kode akun 5399. Kemudian, isikan data beban denda dan bunga pajak penghasilan yang bersumber dari laporan laba rugi komersial, termasuk koreksi fiskal positifnya. Kolom yang tidak ada nilainya harus tetap diisi dengan nilai 0. Dan terakhir, klik tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diisikan. Yang berikut, adanya daftar kode koreksi fiskal, yang dimana ada FP0, FPO01, FPO02, FPO04, FPO05, FPO06, 07, 08, FPO09, FPO10, FPO11, 12, FNE01, FNE02, FNE03, dan FNE04. Digarisbawahi bahwa jika tidak terdapat koreksi fiskal positif atau negatif, kolom kode koreksi fiskal tidak perlu diisi. Dan berikut, pada laporan pengisian laba rugi itu dengan prinsip pengisian yang sama. Untuk data akun lain pada laporan laba rugi Coretax, maka akan tersaji laporan laba rugi lengkap sebagai berikut. Dan pada pengisian laporan laba rugi juga bisa dilihat bahwa dengan prinsip pengisian yang sama untuk data akun lain pada laporan laba rugi, maka akan tersaji laporan laba rugi seperti yang ditampilkan. Nah, berikut masuk dalam pengisian laporan keuangan atau neraca. Pada laporan posisi keuangan atau neraca, wajib pajak melakukan pengisian data yang bersumber dari laporan posisi keuangan komersial pada laporan posisi keuangan atau neraca sesuai format yang disediakan berdasarkan sektor usaha yang dipilih. Dan apabila akun laporan posisi keuangan atau neraca dalam laporan keuangan komersial tidak ada pada akun laporan posisi keuangan atau neraca di Coretax, maka nilai akun tersebut diisikan pada kolom atas akun sejenis atau akun lainnya. Nah, bisa dilihat pada contoh pengisian laporan posisi keuangan atau neraca pada PT-nya Badan Neraca periode 31 Juli 2025, di mana pada kesempatan ini kita contohkan pengisian data akun-akun pada neraca di Coretax berdasarkan contoh neraca komersial yang telah diberikan. Isikan secara langsung nilai sesuai akun terkait. Dan dengan prinsip pengisian yang sama untuk data akun lain pada laporan posisi keuangan atau neraca, maka akan tersaji laporan posisi keuangan dengan sebagai berikut. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pada slide pertama, bagian ini membahas cara mengisi laporan posisi keuangan neraca pada formulir. Wajib pajak perlu menginput data yang bersumber dari laporan keuangan komersial sesuai faktor usahanya. Jika terdapat akun yang tersedia di dalam sistem Cortex, silakan masukkan nilai pada akun sejenis atau kolom akun lainnya. Slide berikutnya, slide ini menunjukkan contoh konkret pengisian data akun-akun neraca ke dalam Cortex. Anda bisa melihat pemetaan langsung dari neraca komersial seperti akun kas, piutang, hutang, hingga beban. Ke dalam formulir digital yang tersedia di dalam sistem. Slide berikutnya, setelah mengikuti prinsip pengisian yang sama untuk seluruh akun, berikut ini adalah tampilan laporan posisi keuangan di Cortex yang telah terisi lengkap dan siap untuk diproses lebih lanjut. Dan pada slide berikutnya, ini adalah untuk verifikasi data. Pastikan data neraca komersial sudah terinput dengan tepat di akun yang sesuai. Periksa kembali agar nilai jumlah aset seimbang dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Kemudian jangan lupa klik tombol simpan konsep. Dan pada slide berikutnya, yaitu kita masuk ke dalam lampiran, yaitu dalam daftar kepemilikan. Lampiran ini mencakup data pemegang saham, pembagian dividen, susunan pengurus, serta daftar penyertaan modal atau utang piutang pada perusahaan afiliasi. Data tahun pajak dan NPWP akan terisi otomatis di sini. Dan pada slide berikutnya, pada bagian ini kita melihat daftar pemegang saham. Data ini biasanya sudah terpopulasi dari data registrasi.
Namun jika ada penyesuaian, Anda dapat mengeditnya dengan mengklik ikon pensil pada baris yang bersangkutan. Dan pada slide berikutnya, saat melakukan edit melalui ikon pensil, perlu diperhatikan bahwa data nama, alamat, dan NPWP pengurus sudah terkunci. Namun, Anda bisa mengubah data negara, jabatan, nilai modal yang dibayarkan, serta jumlah dividen yang diterima. Setelah selesai, klik simpan untuk dapat memperbarui atau menyimpan data. Dan pada slide berikutnya, pada bagian ini digunakan untuk mencatat investasi utang atau piutang pada perusahaan afiliasi. Pastikan Anda hanya memasukkan data penyertaan modal atau utang piutang yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan pada slide berikutnya, masukkan lampiran mengenai peredaran bruto. Lampiran ini akan terbuka jika Anda memilih ya pada kolom yang ditulis di induk SPT. Halaman ini berisi alamat tempat kegiatan usaha serta rekapitulasi peredaran bruto dalam PPh yang telah dibayar. Dan pada slide berikutnya, Anda dapat mengisi rincian penghasilan final bulanan. Gunakan ikon pensil untuk menambah atau mengubah data pada setiap tempat kegiatan usaha. Terakhir, klik tombol simpan konsep di kiri bawah untuk menyimpan seluruh data yang Anda telah isi. Oke, slide berikutnya tentang rekapitulasi peredaran bruto. Itu isikan jumlah penghasilan bruto yang bersifat final untuk setiap bulan di kolom yang sesuai. Dan kemudian jika tidak ada penghasilan pada bulan tertentu, isi dengan angka 0. Setelah selesai, klik tombol simpan untuk menyimpan hasil pengisian. Dan pada slide berikutnya yaitu PPh disetor sendiri. Baris PPh bersifat final yang disetor sendiri terisi secara otomatis berdasarkan pembayaran PPh final yang dilakukan sendiri. Nilai otomatis dipindahkan ke lampiran 4 bagian A pada baris kode objek yang tertera di tabel ini yaitu 28, 423, dan 99. Lalu klik ikon pensil untuk mengisi nilai DPP dan tarif 0,5% sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Dan di slide berikutnya yaitu berisi tentang PPh dipotong atau dipungut pihak lain. Jadi pada kolom ini terisi otomatis tetapi dapat diubah jika diperlukan, terutama untuk PPh yang dipotong, dipungut pihak lain yang bersifat final. Dan berikutnya nilai agregat, maksudnya masih dalam poin yang sama, nilai agregat per bulan dari PPh pasal 22 melalui pihak lain, SIPP. Perlu ditambahkan ke kolom ini sebagai pelunasan PPh final. Data jumlah PPh 22 sumber dari dokumen ini dipersembahkan dengan bukti potong DBBU kode objek yang secara otomatis masuk ke lampiran. Dan pada slide berikutnya yaitu membahas tentang selisih perhitungan. Sistem ini menghitung selisih secara otomatis dari total PPh final terutang dikurangi PPh final yang di-store sendiri dan PPh final yang dipotong dipungut pihak lain. Jika selisihnya positif atau kurang bayar, wajib pajak harus membuat kode billing mandiri dan melunasi pembayaran sebelum melaporkan SPT. Jika terjadi lebih bayar, nilai tersebut akan terisi otomatis ke formulir induk bagian H, angka 21. Dan pada slide berikutnya, penghasilan final dan bukan objek. Lampiran keempat yang akan tersedia jika Anda menjawab ya pertanyaan nomor 2 atau 3 di induk SPT bagian. Tahun pajak NPWP akan terisi secara otomatis. Lampiran ini terdiri dari bagian A untuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan bagian B untuk penghasilan yang bukan objek. Dan pada slide berikutnya yaitu penghasilan final. Kode objeknya yaitu 28,423,99 akan muncul secara permanen dan tidak dapat dihapus. Berisi ini wajib diisi oleh WP PPh final UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah 55 tahun 2022. Gunakan tombol pensil mengisi DPP dan tarif 0,5%. Pastikan nilainya sesuai dengan baris. Bersifat PPh, bersifat final, disetor sendiri di lampiran kelima bagian B ini. Oke,
Itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Asuransi PPH tahun pajak berjalan. Di sini kan ada 4. 1. Berisi perhitungan asuransi PPH pasal 25 untuk tahun berjalan. 2. Biasanya terisi otomatis berdasarkan data SPPT. 3. Jika wajib pajak dikenal PPH final berdasarkan peredaran bruto tertentu, maka asuransi PPH dapat diisi 0. 4. Digunakan untuk mengetahui jumlah asuransi pajak harus dibayar setiap bulan. Daftar penyusutan dan amorasi fiskal digunakan untuk mencatat aset perusahaan dan menghitung penyusutannya. Harta berwujud kelompok 1. Contoh peralatan kantor, mesin ringan, peralatan elektronik. Excel tambah untuk memasukkan data aset. Isi kode harta jenis, harta tanggal perolehan, harga perolehan nilai, buku fiskal. 3. Isi kode harta jenis, harta tanggal perolehan, harga perolehan nilai, buku fiskal. Metode penyusutan dan penyusutan tahun berjalan. 4. Data dapat diedit atau dihapus. B. Harta berwujud kelompok 2. 1. Contoh kendaraan, alat angkutan, dan aset sejenis. 2. Penyisian sama seperti kelompok 1. 3. Sistem penghitungan penyusutan fiskal berdasarkan data yang dimasukkan. 4. Data dapat diperbarui atau dihapus jika Kita masuk pada pengisian harta berwujud kelompok 2. Untuk mengelola data harta berwujud kelompok kedua ini, tersedia 3 kolom utama pada bagian atas daftar. Yang pertama, terdapat tombol tambah yang berfungsi untuk membuka formulir baru guna memasukkan data harta yang akan kita catat. Dan yang kedua, terdapat tombol hapus. Tombol hapus ini digunakan untuk menghapus satu baris data harta tertentu yang sudah terisi, baik yang sudah diisi secara otomatis maupun yang sudah dimasukkan secara manual sebelumnya. Yang ketiga, terdapat tombol delete all yang berfungsi untuk menghapus seluruh daftar harta berwujud kelompok 2 sekaligus secara massal. Nah, pada bagian bawah tabel ini terdapat pengaturan navigasi halaman yang memudahkan kalian untuk melihat dan mengelola daftar harta jika jumlah data yang dimasukkan cukup banyak. Selanjutnya kita masuk pada pengisian harta berwujud kelompok 2. Halaman ini memuat contoh daftar penyusutan harta berwujud untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli tahun 2025. Tercatat 2 jenis aktiva, yaitu kelompok pertama terdapat komputer dan kelompok 2 terdapat mobil penumpang. Lengkap dengan informasi bulan perolehan, jumlah unit, harga beli, masa manfaat, nilai buku awal, besar penyusutan tahun berjalan, akumulasi penyusutan, serta nilai sisa buku di akhir periode. Data rincian harta tersebut kemudian dimasukkan ke dalam formulir isian yang tersedia. Pada kolom kode ini, harta diisi dengan kode standar yang sesuai dengan jenis harta. Sedangkan untuk jenis harta dipilih dari daftar kategori yang sudah disediakan dalam sistem. Nah, untuk kolom bulan atau tahun, perolehan diisi dengan waktu saat harta diperoleh, dan harga perolehan ini mencantumkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memiliki harta tersebut. Selanjutnya, untuk nilai sisa buku fiskal pada awal tahun ini diisi dengan nilai tercatat harta sesuai dengan ketentuan perpajakan pada awal tahun berjalan. Bagian metode penyusutan atau amortisasi diisi dengan cara perhitungan yang berlaku untuk keperluan pencatatan komersial maupun perhitungan pajak. Kemudian, penyusutan amortisasi fiskal tahun ini diisi dengan jumlah beban penyusutan yang dihitung sesuai aturan perpajakan untuk tahun yang sedang berjalan.
Terdapat juga kolom keterangan. Kolom ini dapat diisi sebagai catatan tambahan jika diperlukan untuk memperjelas informasi harta. Setelah semua bagian terisi lengkap dan benar, tekan tombol simpan untuk menyimpan seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Setelah data harta berhasil dimasukkan ke dalam daftar, Anda dapat mengubah isian yang sudah ada dengan cara mengklik ikon berbentuk pensil, atau menghapusnya jika tidak diperlukan lagi dengan mengklik ikon keranjang sampah. Pada tampilan tabel, terlihat data yang sudah terisi lengkap, meliputi kode harta, jenis harta yaitu kendaraan angkutan, bulan dan tahun harta saat harta diperoleh, biaya pengeluaran untuk mendapatkan harta tersebut, serta nilai sisa buku menurut ketentuan perpajakan pada awal tahun berjalan. Di bagian atas tabel tetap tersedia tombol utama yaitu mengelola daftar, tombol tambah untuk memasukkan data baru, tombol hapus untuk menghapus satu data terpilih, serta tombol delete jika ingin menghapus seluruh daftar harta sekaligus. Di bagian bawah halaman juga ada fitur navigasi untuk berpindah halaman jika jumlah data yang dimasukkan banyak. Selanjutnya terdapat lampiran SPT tahunan PPh wajib pajak badan L11B yang berfungsi untuk melaporkan dan menghitung bagian biaya pinjaman yang boleh diakui sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak penghasilan. Isian lampiran ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu perhitungan EBITDA, perbandingan utang dan modal atau rasio utang terhadap ekuitas, serta perhitungan biaya pinjaman. Pertama, lampiran L11B ini merupakan bagian perlengkap yang secara otomatis tersedia dan muncul di dalam formulir SPT tahunan bagi setiap wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk melaporkan perhitungan biaya pinjaman sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kedua, bagian perhitungan EBITDA. Perhitungan ini akan terisi secara otomatis oleh sistem yang mengambil datanya langsung dari isian yang telah diinputkan sebelumnya pada lampiran-lampiran lain dalam formulir SPT tahunan, sehingga kita tidak perlu lagi memasukkan secara manual dan memastikan konsistensi data. Dan yang ketiga, bagian perbandingan antara utang dan modal atau rasio utang terhadap ekuitas. Pada bagian ini, kita harus mengisi secara rinci dengan mencantumkan jumlah total modal yang dimiliki oleh perusahaan, jumlah total utang yang dimiliki, serta besarnya beban bunga yang nantinya dapat dibebankan sebagai biaya perhitungan pajak sesuai batasan yang ditentukan atau yang ditetapkan. Dan yang keempat, terdapat bagian perhitungan biaya pinjaman. Pada bagian ini, kita mengisinya dengan rincian lengkap mengenai jumlah pinjaman yang dimiliki, tingkat suku bunga yang berlaku, dan perhitungannya untuk menentukan secara pasti berapa jumlah biaya bunga yang sah dan dapat dibebankan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak pada tahun berjalan. Pada tampilan formulir L11B di sistem, terdapat struktur yang memudahkan pengisian, mulai dari data identitas tahun pajak dan nomor wajib pajak, kemudian diikuti 3 blok utama yang sesuai dengan urutan perhitungan, serta tombol untuk menyimpan data atau kembali ke halaman laporan sebelumnya setelah pengisian selesai dilakukan. Kita masuk pada L11B perhitungan EBITDA. Bagian ini merupakan bagian pertama dari lampiran L11B dalam SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan yang bertujuan untuk menghitung nilai EBITDA sebagai salah satu dasar penentuan batas pembebanan biaya pinjaman menurut ketentuan perpajakan. Pada bagian kepala formulir tercantum identitas tahun pajak dan nomor pokok wajib pajak yang menjadi acuan periode pelaporan. Perhitungan EBITDA ini disusun melalui penjumlahan dan pengurangan unsur-unsur penghasilan dan biaya, meliputi penghasilan neto komersial, ditambah kembali beban penyusutan dan amortisasi. Terus ditambah juga beban pajak penghasilan, serta ditambah beban bunga pinjaman. Hasil perhitungan ini kemudian menjadi nilai EBITDA yang digunakan sebagai dasar perhitungan lebih lanjut. Bagi wajib pajak yang menerima penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu dan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, aturan perhitungannya berbeda. Dalam kondisi ini, wajib pajak tidak perlu menghitung besarnya biaya pinjaman baik dengan metode EBITDA maupun rasio utang terhadap modal, sehingga seluruh kolom nilai EBITDA cukup diisi dengan angka 0.
Ketentuan ini diterapkan karena penghasilan yang sudah dikenakan pajak final tidak lagi mengikuti mekanisme pembebanan biaya biasa, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan batasan biaya pinjaman sesuai ketentuan umum. Hal ini memudahkan pengisian formulir sekaligus menyesuaikan dengan jenis perlakuan pajak yang berlaku bagi usaha tersebut. Kita lanjut pada bagian review induk SPT. Nah, setelah seluruh lampiran SPT tahunan pajak penghasilan badan yang dipersyaratkan telah selesai diisi lengkap, langkah proses selanjutnya yaitu harus dilakukan adalah meninjau kembali keseluruhan data yang telah dimasukkan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi yang tercantum sudah sesuai dan tidak ada bagian yang terlewatkan. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pengecekan atau tinjauan ulang terhadap hasil pengisian yang tertera pada formulir induk SPT. Pada halaman ini terlihat data utama seperti tahun pajak, status, periode pembukuan, serta identitas lengkap wajib pajak yang berfungsi sebagai dasar keseluruhan laporan. Apabila selama peninjauan ditemukan ada data yang salah, kurang lengkap, atau tidak sesuai ketentuan, langkah kedua adalah segera melakukan perbaikan pada lampiran yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar laporan yang disampaikan nantinya akurat dan sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Dan langkah ketiga terdapat memeriksa status SPT yang tertera pada sistem. Pada tahap sebelumnya penyampaian, status yang harusnya muncul adalah nihil, yang menandakan bahwa formulir sudah siap untuk diproses dan belum pernah dilakukan pengiriman sebelumnya. Setelah semua data dinyatakan benar dan status sudah sesuai, langkah terakhir adalah melakukan penyampaian SPT tahunan PPh Badan secara resmi. Caranya dengan mengklik tombol bayar dan lapor jika terdapat pajak yang masih harus dibayar, atau langsung mengirimkan laporan jika tidak ada kewajiban pembayaran tambahan. Kita masuk pada bagian induk C, penghasilan yang dikenakan PPh final dan bukan objek pajak. Bagian C pada formulir induk SPT ini berfungsi untuk mengonfirmasi dan mencatat jenis penghasilan yang diterima wajib pajak, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final maupun penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak. Isian ini menjadi bagian penting untuk memisahkan jenis penghasilan agar perhitungan pajak terutang dapat disesuaikan dengan perlakuan perpajakan yang berlaku. Pertama, terdapat pertanyaan konfirmasi mengenai apakah wajib pajak hanya menerima penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh bersifat final. Jawaban yang dipilih akan menentukan alur pengisian selanjutnya. Jika menjawab ya, sistem akan mengarahkan untuk melengkapi data pada lampiran 5. Jika menjawab tidak, maka proses dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kedua, ada pertanyaan mengenai penghasilan lain yang dikenakan PPh bersifat final maupun penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jika menjawab ya, maka nilai penghasilan tersebut harus dicantumkan dan disesuaikan dengan rincian yang ada pada lampiran 4 bagian A. Jika menjawab tidak, maka kolom nilai dapat dikosongkan atau diisi angka 0 dan pengisian berlanjut ke bagian berikutnya. Dalam proses pengisian perlu diperhatikan dua hal utama. Pertama, pastikan jawaban atas setiap pertanyaan konfirmasi sudah sesuai dengan kondisi penghasilan yang sebenarnya diterima oleh perusahaan. Kedua, pastikan jumlah nilai penghasilan yang dikenakan PPh final terisi tepat dan sama persis dengan angka yang tercantum pada lampiran terkait, agar data yang dilaporkan konsisten dan bebas dari kesalahan perhitungan. Selanjutnya, induk B, penghitungan PPh. Bagian D formulir induk SPT ini berfungsi untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang dengan memuat rangkaian pertanyaan konfirmasi dan kolom isian yang berkaitan dengan penghasilan neto fiskal, pemanfaatan fasilitas perpajakan, serta penempatan tarif pajak yang berlaku bagi wajib pajak. Terdapat serangkaian pertanyaan dari nomor 4 hingga 10 untuk mengonfirmasi apakah wajib pajak memanfaatkan berbagai kemudahan perpajakan seperti fasilitas dalam rangka penanaman modal, pengurangan penghasilan bruto, kompensasi kerugian fiskal, dan ketentuan khusus lainnya. Pemilihan jawabannya atau tidak akan menentukan apakah kolom isian terkait perlu diisi atau dapat dikosongkan.
Apabila wajib pajak menjawab ya pada pertanyaan sebelumnya mengenai penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, maka pilihan jawaban pada poin 4-10 akan otomatis tidak aktif atau tidak dapat dipilih. Hal ini terjadi karena perlakuan pajak final sudah memiliki aturan tersendiri yang berbeda dengan perhitungan pajak umum. Selanjutnya, nilai penghasilan neto fiskal. Sebelum fasilitas pajak akan tercatat sebagai angka 0, kondisi ini disebabkan seluruh penghasilan dan penyesuaian fiskal sudah dilakukan pada bagian L1C, sehingga seluruh kolom nilai mulai dari poin 4 hingga 12 juga cukup diisi dengan angka 0 dan tidak memerlukan perhitungan tambahan. Bagian akhir memuat pilihan tarif pajak lain dan persentase tarif yang berlaku, yang akan otomatis bernilai 0 sesuai ketentuan di atas. Pengisian yang disesuaikan dengan status penghasilan ini menjamin perhitungan pajak yang akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya induk E, yaitu pengurang PPh terhutang. Bagian E formulir induk SPT ini berfungsi untuk mencatat dan mengonfirmasi unsur-unsur yang dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan terhutang, meliputi kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri, tagihan pajak pasal 25, serta fasilitas pengurangan pajak badan yang mungkin dimiliki oleh wajib pajak. Pertama, terdapat pertanyaan konfirmasi mengenai apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri atau dipotong oleh pihak lain. Jawaban yang dipilih akan memengaruhi kelanjutan pengisian. Jika sistem mendeteksi adanya data potongan pajak, maka akan muncul peringatan agar jawaban diperiksa kembali untuk memastikan kebenarannya. Yang kedua, ada pertanyaan mengenai surat tagihan pajak atau STP PPh pasal 25 dan pemanfaatan fasilitas pengurangan pajak badan. Dalam kondisi tertentu, nilai STP PPh pasal 25 ini akan tercatat sebesar 0, yaitu ketika wajib pajak telah melakukan penyetoran PPh final sesuai ketentuan PP nomor 55 tahun 2025. Sehingga tidak ada kewajiban tambahan yang memicu penerbitan surat tagihan tersebut. Sebagai langkah verifikasi akhir, pastikan seluruh jawaban pada pertanyaan konfirmasi sudah sesuai dengan kondisi kewajiban perpajakan yang sebenarnya. Selain itu, pastikan nilai STP PPh pasal 25 tetap bernilai 0 karena telah dipenuhi kewajiban penyetoran pajak final, sehingga tidak ada potensi pengenaan tagihan pajak tambahan pada bagian ini. Selanjutnya, induk F, yaitu PPh kurang atau lebih bayar. Bagian F formulir induk SPT ini berfungsi untuk menghitung dan mencatat selisih antara jumlah pajak yang terhutang dengan jumlah pajak yang telah disetor selama tahun berjalan, sehingga kita dapat mengetahui apakah wajib pajak memiliki kekurangan bayar atau kelebihan bayar pajak pada periode tersebut. Terdapat pertanyaan konfirmasi mengenai apakah terdapat surat keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau pembetulan pembayaran pajak. Jawaban yang dipilih akan menentukan alur pengisian selanjutnya. Jika kita menjawab tidak, maka pengisian dapat langsung dilanjutkan ke bagian berikutnya. Karena wajib pajak dikenakan perlakuan PPh final pasal 4 ayat 2 sesuai ketentuan PP nomor 55 tahun 2022, maka seluruh nilai perhitungan kurang bayar maupun lebih bayar pajak pada bagian ini akan bernilai 0. Hal ini terjadi karena kewajiban pajak sudah diselesaikan secara final dan tidak memerlukan perhitungan selisih lagi. Sebagai konsekuensinya, seluruh kolom mulai dari poin 17C hingga 19A juga akan terisi angka 0 secara otomatis. Tidak ada nilai yang harus dibayar tambahan maupun yang dapat diminta pengembaliannya. Sehingga posisi pajak pada bagian ini sudah dianggap selesai dan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Sebagai langkah pengecekan akhir, pastikan jawaban pada setiap pertanyaan konfirmasi sudah sesuai dengan kondisi kewajiban perpajakan yang sebenarnya. Dengan demikian, seluruh data pada bagian ini akan konsisten dan selaras dengan perlakuan pajak final yang diterapkan bagi usaha tersebut. Induk G, yaitu penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Bagian G pada formulir induk SPT ini berfungsi untuk mengonfirmasi dan mencatat kewajiban penyampaian laporan serta perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang harus dibayarkan oleh wajib pajak selama tahun berjalan. Bagian ini menjadi acuan untuk menentukan apakah ada kewajiban angsuran bulanan atau triwulan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan perpajakan.
Terdapat pertanyaan konfirmasi utama yang menanyakan apakah wajib pajak tersebut golongan tertentu yang wajib menyampaikan laporan perhitungan angsuran PPh pasal 25. Jika kita menjawab ya, maka sistem akan mengarahkan untuk melengkapi rincian perhitungan pada lampiran 6 dan nilai hasil hitungan tersebut akan dimasukkan ke kolom yang tersedia. Sebaliknya, jika kita menjawab tidak, maka kolom nilai dapat dikosongkan atau diisi dengan angka 0. Sebagai langkah verifikasi, pastikan jawaban yang dipilih sudah sesuai dengan status dan kewajiban perpajakan perusahaan. Selain itu, jika memang wajib melaporkan, pastikan angka yang tercantum pada kolom ini sama persis dengan hasil perhitungan yang tertera di lampiran 6, sehingga data yang dilaporkan nanti tetap konsisten dan akurat. Bagi wajib pajak yang dikenakan perlakuan PPh final, umumnya tidak memiliki kewajiban angsuran PPh pasal 25, sehingga jawaban yang dipilih adalah tidak, dan nilai pada kolom perhitungan akan bernilai 0. Hal ini menyesuaikan dengan aturan yang menyatakan bahwa kewajiban pajak final sudah diselesaikan sekaligus pada saat perolehan penghasilan. Selanjutnya, induk H, yaitu pernyataan transaksi. Bagian AH pada formulir induk SPT ini berfungsi untuk mengonfirmasi berbagai jenis transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak selama tahun pajak berjalan. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan transaksi yang memiliki risiko perpajakan khusus seperti transaksi dengan pihak hubungan istimewa, transaksi lintas negara, penggunaan fasilitas perpajakan, hingga jenis penghasilan tertentu, agar perlakuan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat serangkaian pertanyaan konfirmasi yang mencangkup berbagai aspek, mulai dari keberadaan transaksi dengan pihak hubungan istimewa atau negara surga pajak, kewajiban menyampaikan dokumen penentuan harga transfer, serta perubahan modal pada perusahaan afiliasi, pemilikan utang atau penyertaan pada pihak terafiliasi, serta pengeluaran biaya promosi, hiburan, dan biaya lainnya. Setiap pertanyaan tersebut dijawab dengan pilihannya atau tidak yang akan menentukan alur pengisian selanjutnya. Jika ada pertanyaan nomor 21E dijawab ya, yaitu jika wajib pajak mengeluarkan biaya hiburan, promosi, atau biaya penjualan yang bentuknya berupa barang alamiah dan nilainya tidak langsung dibebankan pada harga jual, maka sistem akan mengarahkan untuk melengkapi rincian tersebut pada lampiran 9. Hal ini memastikan seluruh biaya yang dikeluarkan tercatat secara rinci dan sesuai dengan aturan fiskal. Selain itu, bagian ini juga memuat konfirmasi mengenai pemanfaatan fasilitas modal, penggunaan laba lebih untuk ekspansi, penerimaan penghasilan dividen dari luar negeri, serta rincian penghasilan yang dikenakan pajak final. Setiap jawaban harus disesuaikan dengan kondisi sebenarnya yang terjadi pada usaha perusahaan. Sebagai langkah pengecekan akhir, pastikan seluruh jawaban pada pertanyaan konfirmasi sudah sesuai dengan fakta transaksi yang dilakukan. Jika ada jawabannya yang memerlukan lampiran tambahan, pastikan data pada lampiran tersebut sudah diisi lengkap dan akurat, sehingga laporan SPT menjadi utuh dan dapat dipertanggungjawabkan. Induk I yaitu lampiran lainnya. Bagian formulir induk SPT ini berfungsi sebagai tempat untuk melampirkan dokumen pendukung yang bersifat wajib atau melengkapi laporan. Selain dari lampiran teknis perhitungan pajak yang sudah diisi sebelumnya, dokumen ini menjadi bukti sah dan pendukung agar laporan SPT dapat dipertanggungjawabkan secara utuh sesuai ketentuan perpajakan. Terdapat dua bagian utama yang harus diperhatikan, yaitu pengunggahan laporan keuangan yang telah diaudit, serta laporan keuangan konsolidasian khusus bagi wajib pajak yang termasuk dalam kelompok usaha. Pada tampilan ini terlihat daftar dokumen yang sudah berhasil diunggah, lengkap dengan nama berkas dan tombol tindakan untuk mengunggah kembali atau menghapus dokumen jika diperlukan perbaikan. Sebagai langkah verifikasi akhir, pastikan seluruh dokumen yang diwajibkan sudah terunggah dengan lengkap dan benar. Dalam contoh ini, dokumen yang harus dilampirkan meliputi laporan keuangan yang telah diaudit beserta opini dari kantor akuntan publik, sehingga data keuangan yang dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dipastikan semua berkas terunggah tanpa kesalahan, maka bagian ini dinyatakan selesai. Kelengkapan dokumen pendukung akan mempermudah proses penelitian dan memastikan laporan SPT diterima sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Induk J
yaitu pernyataan. Bagian J merupakan tahap akhir dari pengisian formulir induk SPT tahunan PPh Badan yang berisi pernyataan tanggung jawab resmi atas kebenaran seluruh isi laporan. Di sini wajib pajak menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa semua data yang dicantumkan beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Dengan memahami sepenuhnya segala konsekuensi serta sanksi hukum yang berlaku sesuai ketentuan perpajakan. Langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan tanda centang pada bagian pernyataan tersebut sebagai bentuk persetujuan dan pengakuan tanggung jawab. Selanjutnya, tentukan kedudukan penandatanganan. Apakah bertindak sebagai wajib pajak sendiri atau sebagai kuasa wajib pajak yang ditunjuk secara sah untuk mewakili kepentingan perusahaan. Berikutnya, lengkapi data identitas penandatanganan secara akurat, meliputi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nama lengkap, serta jabatan yang diemban dalam perusahaan. Data ini harus sesuai dengan dokumen resmi agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Setelah semua bagian terisi dengan benar dan seluruh data pada formulir induk telah diperiksa ulang, langkah terakhir adalah menekan tombol simpan konsep jika ingin menyimpan draft terlebih dahulu atau langsung mengklik tombol bayar dan lapor untuk mengirim SPT secara resmi ke sistem administrasi perpajakan. Dengan demikian, proses penyampaian laporan pajak tahunan dinyatakan selesai. Selanjutnya ada penyampaian SPT tahunan PPh Badan, bayar dan lapor. Setelah Anda mengklik tombol bayar dan lapor, sistem akan menampilkan jendela dialog pemberitahuan yang berisi pengecekan ulang atas beberapa kondisi penting. Di sini disampaikan informasi mengenai status pemeriksaan, kesesuaian jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final, penghasilan bukan wajib pajak, serta kewajiban penyampaian laporan khusus seperti CBCR bagi wajib pajak yang memenuhi syarat. Jendela pemberitahuan ini juga menampilkan rincian data yang sudah terisi sebelumnya, seperti nilai penghasilan yang dikenakan PPh final, penghasilan bukan wajib pajak, serta ketentuan mengenai angsuran PPh pasal 25 jika sedang dalam proses pemeriksaan. Hal ini berfungsi agar Anda memastikan sekali lagi kesesuaian angka sebelum laporan dikirim secara resmi. Selanjutnya akan muncul pemilihan menu pilih tax deposit yang akan digunakan, yang berkaitan dengan permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT tahunan. Anda dapat memilih untuk menggunakan setoran pajak yang tersedia untuk keperluan tersebut atau menolak permohonan perpanjangan jangka waktu pelaporan. Langkah penyelesaiannya sangat sederhana. Pertama, klik tombol close untuk menutup jendela pemberitahuan setelah membaca dan memastikan isinya benar. Kedua, pilih tombol tidak jika Anda tidak ingin mengajukan perpanjangan batas waktu penyampaian, sehingga proses pengiriman SPT dapat langsung dilanjutkan dan diselesaikan.